Berada di tengah ladang tebu di Desa Sukorjo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, situs bersejarah ini diselimuti kisah horor tak terlupakan. Tanah seluas 200 meter persegi itu diyakini sebagai tempat bersemayamnya calon arang. Dia adalah janda penebar wabah mematikan yang menewaskan ribuan warga Kediri di masa pemerintahan Raja Airlangga pada abad ke-12. Situs calon arang berada di lokasi yang cukup tersembunyi. Satu-satunya akses menuju situs hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki menembus rimbunan tanaman tebu. Di ujung jalan setapak itu akan dijumpai sebuah bangunan berbentuk pendapa yang menyimpan sejumlah benda arkeologi. Arca Ganesha, umpak atau pondasi rumah, dan batu balok kecil berbentuk silindris dipercaya sebagai bukti keberadaan calon arang. Tepat di sebelah utara pendopo juga terdapat bebatuan semi arca yang di beberapa bagian telah dipahat. Batu-batu yang berserakan itu berada di bawah pohon preh dan di pagar kerangka besi. Menurut para peziarah, pohon preh itu dianggap sebagai lokasi yang paling sakral. Keterangan itu paling sering diucapkan oleh para peziarah dari Bali. Mereka percaya jika pohon preh tersebut menjadi tempat bersemayamnya Lea. Makhluk mitologi Bali ini mempunyai ciri-ciri bergigi taring, badan tinggi, dengan lidah menjulur panjang. Rombongan peziarah dari Pulau Bali biasanya berkunjung ke situs calon arang pada bulan Suro dalam penanggalan Jawa. Dalam sekali kunjungan, jumlah warga dari Pulau Bali yang datang mencapai ratusan orang. Kisah calon arang memang terus dibicarakan di Bali daripada tanah asalnya, yaitu tanah Jawa. Dalam tradisi Bali, cerita janda sakti ditulis pada naskah geguritan bernama Serat Calon Arang. Kidung itu ditulis di atas 51 lembar daun lontar menggunakan aksara Bali tahun 1462 Saka atau tahun 1540 Masehi. Bukti tertulis keberadaan calon arang tersebut saat ini tersimpan di Perpustakaan Nasional. Masyarakat Bali cukup erat dengan cerita calon arang sebagai ibu yang mempertahankan citra perempuan. Hal ini disampaikan oleh juru kunci yang memelihara situs calon arang. Begitu pentingnya situs ini bagi orang Bali, mereka banyak berdonasi untuk membangun sejumlah infrastruktur di situs ini. Pembuatan saluran air atau gorong-gorong, tempat parkir, bahkan akses jalan setapak menuju lokasi ini. Secara pengelolaan, situs calon arang berada di bawah naungan Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri sejak tahun 2018. Peristiwa vandalisme yang terjadi 2 tahun lalu membuat pemerintah daerah akhirnya turun tangan. Dalam hal operasional perawatan dan pengawasan cagar budaya itu, pihak dinas bekerja sama dengan pemerintah desa Sukorjo, Gurah. Meski secara spiritual dipercaya sebagai lokasi bersemayam calon arang, sayangnya hal itu belum bisa dibuktikan secara arkeologis. Di situs tersebut tak dijumpai satu petunjuk pun yang menguatkan jika tempat itu ada hubungannya dengan calon arang. Bahkan sejumlah bebatuan yang dipahat itu tak menandakan keterangan sebagaimana prasasti atau naskah kuno lainnya. Hal tersebut ditegaskan Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri melalui papan informasi di Selatan Pendapa. Papan itu bertuliskan bahwa dalam kajian arkeologi, situs ini belum dapat disebut sebagai petilasan dari calon arang atau Nyai Gira. Namun kearifan lokal masyarakat tersebut masih terpelihara dengan baik seiring dengan keberadaan situs ini. Pada tahun 2012 sempat digelar ekskavasi gabungan antara Balai Arkeologi Yogyakarta dan BPCB Jawa Timur, serta Disbudpar Kabupaten Kediri. Hasil yang diperoleh adalah ditemukannya struktur bata di sisi timur dan utara situs. Struktur itu diperkirakan dibangun pada periode Majapahit pada 1293 sampai 1478 Masehi. Meski belum ada bukti arkeologis, situs tersebut dipercaya karena ada kecocokan dari segi toponimi atau penamaan kawasan. Dalam Serat Calon Arang, dia disebutkan tinggal di desa Girah atau Darah atau Dirah yang mirip dengan nama Gurah, Kabupaten Kediri. Dikisahkan, calon arang marah karena anak perempuannya yang bernama Ratna Manggali tidak memiliki pelamar padahal sudah menginjak usia dewasa. Jika tidak ada lelaki yang melamarnya, maka Ratna Manggali tidak akan mendapatkan keturunan. Pemuda-pemuda saat itu tidak punya keberanian untuk melamar Ratna Manggali yang cantik disebabkan oleh calon arang yang dikenal suka menggunakan ilmu hitam. Disebut-sebut calon arang merupakan penyihir sakti mandraguna yang menyembah Dewi Durga dan bisa berubah menjadi Lea. Karena murka, calon arang memerintahkan semua muridnya untuk menyebarkan penyakit ke pesisir kerajaan Kediri di tengah malam saat penduduk sedang tertidur lelap. Kondisi desa pun kacau balau tak terkendali akibat serangan wabah atau gerbuk. Akhirnya para tetua desa Gira bermusyawarah. Mereka memutuskan untuk memohon agar Raja Airlangga berkenan datang ke desa ini untuk melihat kondisi masyarakat terserang wabah. Melihat hal ini, Raja Airlangga akhirnya meminta Empu Bahula untuk menikahi Ratna Manggali. Raja Airlangga berharap bahwa dengan pernikahan ini calon arang akan berhenti menebar penyakit.
Calon Arang sontak merasa senang ketika mendengar berita ini. Maka diadakanlah pesta besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Calon Arang merasa bahagia. Ratna Manggali dan Empu Bahula pun merasa senang dan merasa saling menyintai. Setelah pesta selesai, Empu Bahula mulai menjalankan tugasnya. Empu Bahula bertanya kepada istrinya mengapa ibu mertuanya bisa sangat sakti. Lalu Ratna Manggali menjelaskan bahwa kesaktian ibunya terletak pada suatu kitab sihir. Melalui kitab tersebut, ia bisa memanggil Betari Durga. Kitab itu pun tidak bisa lepas dari tangan Calon Arang. Mengetahui hal tersebut, Empu Bahula segera mengatur siasat untuk mencuri kitab tersebut. Pada suatu malam, Empu Bahula menyelinap ke kamar Calon Arang dan mengambil kitab tersebut. Kemudian, kitab curian tersebut diserahkan Empu Bahula kepada gurunya, yaitu Empu Barada. Calon Arang yang mengetahui kitabnya dicuri, murka dan menantang Empu Barada untuk bertarung. Pertarungan ini berlangsung sangat sengit, yang akhirnya dimenangkan oleh Empu Barada dan menewaskan Calon Arang. Sejak kekalahan Calon Arang, kehidupan masyarakat menjadi lebih damai dan aman dari ancaman ilmu hitam. Calon Arang dibagi 2 jenis, yakni sebagai situs cagar budaya yang dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Karena di lokasi situs ditemukan berbagai peninggalan berupa batu umpak, dorpel, dan komponen batu-batu lainnya. Sisi lain berupa aspek cerita Calon Arang yang masih menjadi warisan budaya tak berbenda. Ini juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Kediri menyinergikan 2 kekayaan ini dengan berbagai kegiatan budaya, antara lain setiap surau di situs ini. Cerita Calon Arang adalah bentuk kearifan lokal masyarakat yang bisa menjadi kekayaan budaya untuk dapat dikenali generasi muda saat ini.